Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Masih berbicara tentang selayang pandang hukum. Ini sebagai sebuah edukasi saja, bukan bermaksud menggurui rekan-rekan atau yang melihat video saya ini. Kesempatan ini saya ingin berbicara tentang asas hukum ya, karena asas hukum ini merupakan asas, aturan atau norma yang paling tinggi sebelum kita berbicara tentang hukum atau kebenaran material. Nah, di sini saya ingin berbicara tentang Restat, negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum ya. Restat itu istilah hukum. Terus negara hukum sudah diatur juga di dalam konstitusi kita. Terus ada juga namanya ultimum remedium, hukum itu jalan terakhir. Nah, kalau misalkan nggak bisa diselesaikan lagi permasalahan apa aja, baru hukum di situ terakhir panglimanya. Tapi tadi berbicara hukum ini sangat luas. Apakah hukum pidana, apakah hukum perdata, HAN, administrasi negara, tata negara, ya seperti itu. Jadi sangat luas hukum ini. Bicara pidana juga tadi, bukan melulu pada KUHP. Orang-orang sekarang berbicara masalah hukum pidana, ini berbicara KUHP. Tidak, karena tadi pidana ini sangat luas juga. Ada pidana umum, ada pidana khusus. Pidana umum KUHP tadi, tentang masalah larangan, tentang masalah perintah. Tadi yang mengatur tentang manusia kepada negara, manusia dengan manusia, seperti itu. Tadi hukum pidana. Hukum pidana tadi ya, ada hukum pidana khusus, ada pidana umum. Pidana umum KUHP, pidana khusus semua yang ada undang-undangnya itu pidana khusus. Yang di situ ada ancamannya. Nah, itu pidana khusus. Apa aja? Pidana khusus banyak, KDRT, ada ITE, ada pornografi, ada perlindungan anak, dan seterusnya. Nah, itu berbicara tentang masalah hukum, atau yang saya sebut tadi ultimum remedium. Hukum itu jalan terakhir. Kalau nggak bisa diselesaikan lagi, baru hukum sebagai panglimanya. Nah, itu. Terus juga, saya ingin berbicara tentang potret hukum. Banyak orang berbicara tentang hukum. Hukum ini tidak adil. Hukum tidak menegakkan keadilannya. Tidak kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak kepada masyarakat di sini yang membutuhkan. Hukum ini tadi berat kemana? Ke kanan apa ke kiri? Atau tajam ke bawah, tumpul ke atas? Itu potret-potret hukum. Banyak ya potret hukum apa aja, seperti itu. Nah, yang ingin saya beritahukan, ketika ada potret hukum yang belum selesai, belum putus perkaranya atau ingkrah di pengadilan, apakah banding, apakah dia di kasasi, maka kita sebenarnya tidak boleh untuk berbicara tentang potret-potret tersebut sebelum putusannya ingkrah. Misalkan ada putusan ingkrah ya, misalkan ada penganiayaan, sudah putus pengadilan, dia tidak banding lagi, sudah diterimanya oleh pelakunya, seperti itu. Nah, kita boleh komentar di sini, apakah dari akademisi, dari praktisi, dari umum melihat potret tersebut. Tapi tadi ketika potret tersebut ya, perkara tersebut belum selesai, masih dalam proses, apakah dakwaan, apakah masih tuntutan, apakah tadi baru putus, seperti itu, masih dikasih kesempatan oleh hakim, pelaku ya, kalau sudah diputus jadi terpidana, seperti itu. Ini untuk apakah mau terima, apakah mau banding, seperti itu. Nah, kalau misalkan masih dikasih kesempatan oleh hakim mau nerima apa mau banding, dia masih pikir-pikir, maka kita tidak boleh mengomentarinya, seperti itu. Karena ada asas namanya presumption of innocence, praduga tak bersalah. Sebelum dia menerima putusan tersebut ya kan, dia tidak melakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka tadi perkara tersebut ini masih berdinamika, dalam artian perkara tersebut masih diproses, seperti itu, apakah benar atau salahnya. Nah, itu yang disebut dengan asas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Karena apa? Misalkan di dalam perkara pidana, apakah itu delik biasa ya ataukah delik aduan, ketika dia sudah dilimpahkan kepada jaksa atau kejaksaan, disidangkan di pengadilan, ya udah kita ikutin dinamikanya seperti apa. Dari jaksa membacakan dakwaan ya, sampai jawaban dari terdakwanya, atau mungkin langsung pembuktian, saksi-saksi, sampai tuntutan.
sampai pledoi, pembelaan dari pelaku tersebut sampai tuntutan. Ketika itu masih dalam proses, maka tadi kita sebagai orang awam ya, sebagai yuris atau sebagai siapa aja, kita tidak boleh menyiarkan di publik perkara tersebut karena tadi belum putusan ingkrah, hakim belum memutus. Ketika sudah putus, sudah terima, boleh kita potret, tapi tidak masalah ya. Ini di laboratorium hukum misalnya kita berbicara tidak masalah. Nah, tadi potret-potret hukum ya sejatinya harus kita lihat seperti apa. Potret-potret hukum, apakah dia ini pro, apakah kontra, seperti itu. Karena tadi itu perkara pidana yang saya sebutkan tadi. Kalau perkara perdata, ini masalah perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Ini beda lagi ranahnya. Kalau pidana dari tingkat bawah ya, kepolisian, kejaksaan, seperti itu, dari laporan atau dari delik biasa. Kalau perdata ini dari pengadilan laporan ketika ada orang merasa dirugikan ya, pada dirinya sendiri, laporan ke pengadilan. Perdata atau tadi perdata juga bisa masalah cerai ya kan, anak waris bisa ke pengadilan agama. Menyesuaikan semuanya itu. Tadi itu yang disebut dengan presumption of innocence, praduga tak bersalah. Sebelum ada putusan hakim yang tetap atau putusan ingkrah, kita tidak boleh mengomentari. Tapi tidak apa-apa. Misalkan dalam diskusi pembelajaran kita tidak dipublish kemana-mana ya, karena tadi kita menghargai siapa itu pelakunya dan seterusnya. Itu di dalam potret hukum. Tapi kalau sudah putus tidak apa-apa kita mengomentarinya. Karena apa? Misalkan jaksa itu dalam menuntut, kadang-kadang tadi dakwaannya ada primer, ada subsidiar, mungkin ada tunggal, seperti itu. Pas tuntutannya dia nggak menetapkan atau menerapkan yang primer tapi subsidiar misalkan, ya tidak apa-apa, itu keyakinan jaksa. Mungkin tuntutannya ini ringan seperti itu, ya tidak apa-apa, itu hak jaksa. Atau tuntutannya tinggi, nggak apa-apa, itu hak jaksa. Mungkin ada yang meringankan pelaku tersebut atau terdakwa tersebut. Mungkin dia kooperatif seperti itu, bekerja sama dengan baik, mengakui perbuatannya, atau tadi dia merasa bersalah, menerima dan seterusnya, boleh. Itu tadi hal yang meringankan. Jadi jaksa berpendapat ya tadi ya kan, berdasarkan keterangan-keterangan ya mungkin meringankan seperti itu. Tapi tadi ketika tuntutan masih ada hakim. Hakim inilah nanti yang memutus terakhir seperti itu. Apakah mau sesuai dengan tuntutan jaksa atau di bawahnya atau lebih tinggi, boleh keyakinan hakim tadi. Apa yang menjadi dasarnya? Apa yang menjadi keyakinan hakim? Apa dari alat bukti, apa dari keterangan saksi-saksi, apa dari ahli dan seterusnya, boleh-boleh saja. Makanya tadi kita tidak boleh mengomentarin sebelum ada putusan ingkrah atau putusan tetap dari hakim. Nah, itu ada asas-asasnya ya. Dalam hukum ini banyak asas-asasnya. Asas-asas ini yang kita perhatikan. Yang disebutkan tadi mungkin ada restat tadi, negara hukum, ada ultimum remedium, hukum jalan terakhir, ada presumption of innocence, praduga tak bersalah. Terus juga ada equality before the law, persamaan di muka hukum. Jadi tadi di dalam hukum, di hadapan meja hijau dalam pengadilan sama semuanya, nggak membeda-bedakan hierarki, strata dan seterusnya. Nah, ini potret hukum ya, teorinya atau secara norma, secara asas yang kita harus perhatikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini bukan bermaksud menggurui siapa yang melihat, tapi sebagai edukasi. Ini mengingatkan saya juga pada asas-asas hukum yang mungkin jarang saya lihat, jarang saya terapkan dan seterusnya. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.